Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah Konseling Islam, Bapak Iredo Fani Reza, MASI, dan juga yang saya hormati, teman-teman dari kelompok 2. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Yola Sentarena, selaku moderator, dan juga ada Andini Pratama, Muhammad Zidane Tolahna, Putri Nabila Kurniasi, dan juga Lutfia Tejo. Yang dimana kelompok 2 akan membahas materi tentang Impact of Internet Addiction on Latin. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Lutfia Tejo. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Langsung saja di sini saya akan memaparkan materi mengenai latar belakang pembuatan artikel. Kecanduan internet dapat dijabarkan sebagai penggunaan internet yang berlebihan. Kecanduan internet ini diakibatkan oleh remaja yang kurang bisa mengontrol dirinya yang menyebabkan timbulnya faktor kecanduan internet tersebut. Biasanya remaja memiliki daya ingin tahu yang besar sehingga kerap membuatnya tidak bisa mengontrol diri saat menggunakan internet. Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya fenomena kecanduan internet di kalangan anak muda khususnya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menguraikan berbagai dampak kecanduan internet pada remaja. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian adalah remaja akhir di daerah Silabranti Pelaju. Pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara terperinci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada efek positif dan negatif yang terjadi bagi remaja yang kecanduan internet. Hasil penelitian ini juga menunjukkan dan menguraikan bahwa kecanduan internet lebih banyak efek negatif daripada efek positifnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Lutfia Tejo atas pemaparan materinya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudari Putri Nabila. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya berupa metode. Subjek berinisial OR merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, berusia 21 tahun, di mana usianya telah mencapai masa remaja akhir. Subjek adalah seorang remaja akhir yang teridentifikasi mengalami adiksi internet yang fokus pada game dan film streaming. Dalam penelitian ini, pendekatan studi kasus dipadukan dengan metodologi penelitian kualitatif. Pengamatan dan wawancara peneliti sendiri berfungsi sebagai sumber utama dari data penelitian. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini berupa wawancara dan observasi langsung. Studi kasus dilakukan di lingkungan yang santai, menyeluruh, dan alami. Alami menyiratkan bahwa prosedur penelitian dan pencarian informasi dilakukan dalam kehidupan nyata atau real life, dan bahwa peneliti tidak diharuskan melakukan eksperimen atau menggunakan tes psikologis. Baiklah, itu saja. Kembali ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Putri Nabila atas pemaparan materinya. Langsung saja ke materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Andini Pratama. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menampilkan hasil dari penelitian kami. Di kecanduan internet merupakan suatu keterlibatan secara terus-menerus dengan sebuah aktivitas meskipun hal-hal tersebut mengakibatkan konsekuensi negatif. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, subjek menceritakan bahwa ia menggunakan internet lebih dari 10 jam sehari. Keuntungan yang didapat subjek ketika menggunakan internet antara lain mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang luas dan praktis,
memudahkan dalam menyelesaikan tugas seperti mencari artikel untuk referensi tugas, mempermudah komunikasi dengan teman atau keluarga di rumah, dan mempermudah waktu untuk mendapatkan informasi kuliah dan informasi lain di luar perkuliahan. Dan dengan menggunakan internet, subjek juga bisa mengenal banyak orang baru. Kita mengetahui bahwa internet memiliki banyak efek sosial dan psikologis, baik yang positif maupun yang negatif. Subjek menegaskan bahwa dorongan untuk mengakses internet selalu muncul secara tiba-tiba tanpa ada perencanaan sebelumnya. Subjek mengalami efek negatif dari keinginan untuk terus mengakses internet, antara lain interaksi sosial langsung dengan teman berkurang karena ketika mereka bersama, subjek merasa bahwa subjek dan teman-temannya lebih banyak bermain handphone daripada mengobrol, sering menunda-nunda pekerjaan, insomnia atau sulit tidur, terganggunya kesehatan mata subjek, dan menurunnya prestasi belajar subjek karena bermain internet membuat subjek menjadi malas untuk belajar. Saat bermain internet, subjek lebih memilih untuk menunda kontak sosial langsung, seperti saat teman kos mengajaknya berkumpul untuk membahas jadwal piket harian. Subjek sering menolaknya. Subjek akan tetap merespon ketika ada teman kos yang berbicara dengannya saat sedang bermain handphone. Namun terkadang respon datang sedikit terlambat. Dia tidak menyadari siapa yang berbicara kepadanya, bahkan dia mengabaikannya atau dia hanya merespon secara singkat. Namun ketika dihadapkan pada situasi yang urgent, seperti saat teman sekamar yang sakit meminta untuk dibawa ke dokter saat sedang bermain handphone, subjek lebih memilih meninggalkan handphone dan justru memilih untuk segera menemani temannya yang sakit. Saat sedang tidak ada internet, subjek lebih memilih untuk memainkan game offline atau hanya sekedar menonton film yang sudah didownloadnya. Jika tiba-tiba kuota internet habis, subjek mengalami kecemasan, kebingungan, kebosanan, panik, dan kesedihan, bersamaan dengan perasaan jengkel. Subjek biasanya menggunakan situs media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, streaming YouTube, dan Google untuk menyelesaikan tugas dan menulis laporan saat online. Subjek merasa puas, tenang, dan bahagia ketika kuota internetnya banyak. Dengan internet, subjek percaya bahwa subjek akan segera mendapatkan hal-hal baru, bisa belajar tentang dunia luar, memperoleh banyak informasi dengan cepat, dan dia merasa sangat puas dan senang apalagi jika akses internetnya cepat. Karena dengan begitu, subjek bisa mengakses lebih banyak hal dan betah berlama-lama bermain handphone. Subjek sebenarnya bisa menjadi lebih tenang dan dengan menggunakan internet untuk mengurangi perasaan marah, emosi, dan sedihnya. Subjek sering menggunakan internet ketika subjek memiliki masalah, karena dengan menggunakan internet dapat mengembalikan mood subjek. Bagi subjek, dengan internet ia mampu menyelesaikan tugas-tugas sulit dengan cara yang mudah dan tepat. Subjek merasa lebih bahagia, lebih lega, dan suasana hatinya menjadi lebih baik lagi setelah menggunakan internet. Subjek tidak pernah melambat saat menggunakan internet karena keinginannya untuk terus-menerus ingin menggunakannya, seperti membuka media sosial, membuka satu laman, kemudian membuka laman yang lain, lalu menutupnya dan membukanya lagi secara terus-menerus. Subjek merasa setengah dari kebutuhannya dapat dipenuhi melalui internet, dan dengan adanya internet membuat subjek tidak merasa kesepian. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Andini Pratama atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Zidane Tolahna. Kepada Saudara Zidan, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah discussion, yaitu ialah kecanduan internet adalah salah satu dampak negatif yang dapat timbul akibat penggunaan internet yang berlebihan. Pengguna yang kecanduan seringkali menghabiskan waktu yang berlebihan di depan layar, mengorbankan waktu tidur, waktu sosialisasi, kegiatan fisik, dan tanggung jawab lainnya. Contohnya dalam secara mental seperti gangguan kecemasan, depresi, isolasi sosial, dan rendahnya kepercayaan diri. Dan sikap duduk yang berkepanjangan dapat menggunakan internet juga dapat menyebabkan masalah karena fisik seperti postur, obesitas, dan gangguan tidur. Dalam hubungan, kecanduan internet dapat merusak hubungan sosial seseorang. Pengguna yang kecanduan cenderung menghabiskan lebih sedikit waktu untuk berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Ini dapat mengganggu hubungan dengan keluarga, teman, dan rekan kerja.
Selain bermanfaat bagi pekerjaan atau pendidikan, pengguna yang kecanduan internet mungkin mengalami penurunan produktivitas di tempat kerja atau dalam kegiatan pendidikan. Mereka kesulitan berkonsentrasi, terlambat atau melewatkan tenggat waktu, atau mengabaikan tanggung jawab akademik dan pekerjaan. Dan tentu saja kecanduan internet dapat mempengaruhi pola tidur, terutama pada malam hari, dapat mengganggu pola tidur seseorang. Kehadiran perangkat elektronik di kamar tidur dan paparan cahaya biru dari layar dapat mengganggu kesulitan tidur dan menyebabkan gangguan tidur seperti insomnia. Next slide. Subjek menggunakan internet lebih dari 10 jam per hari karena ia merasa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak seperti untuk mengerjakan tugas makalah, artikel, dan jurnal. Terasa menyenangkan untuk mengisi waktu luang seperti bermain game, melihat status di sosial media, tanpa mengkhawatirkan dampak buruknya yang dapat mempengaruhi kebiasaan subjek sehari-hari. Subjek merasa dapat mengakses berbagai informasi yang terdapat di sekitar lingkungan subjek dan juga informasi di seluruh dunia. Terkait dengan konten yang terdapat di dalam internet, memang banyak hal-hal yang positif, tapi banyak juga hal negatif yang tentunya harus dihindari. Subjek berkata tidak bisa menghindari dalam mengakses internet yang tentunya bisa saja dilakukan asalkan subjek mempunyai keinginan dan tekad yang kuat dalam keinginan untuk menghentikan kebiasaan tersebut dengan menggantinya melalui kegiatan yang positif seperti berolahraga, belajar, dan kegiatan positif lainnya. Selanjutnya, next. Oke, baiklah. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Zidan atas pemaparan materinya. Selanjutnya, pembacaan kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Baik, remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Usia remaja pada umumnya berada di usia kira-kira antara 12 sampai 21 tahun. Remaja wajib menjalankan tugas-tugas perkembangannya dengan baik supaya dapat melakukan sosialisasi dengan baik juga. Sebab ketika remaja berhasil melakukan tugas perkembangan sosial secara baik, kecanduan internet di akhir remaja dapat mempengaruhi isi pemikiran mereka terhadap tujuan hidup yang anak mereka kejar. Berbagai dampak akan didapatkan oleh para remaja akhir yang kecanduan oleh internet. Karena setiap hal selalu dihadirkan oleh dua kemungkinan, yaitu positif dan negatif. Salah satu dari dampak negatifnya seorang remaja yang kecanduan di internet adalah kurang dapat bersosialisasi dengan baik, memiliki jejaring relasi yang sedikit, kurang percaya diri jika menjadi pusat perhatian, tidak mudah bergaul dengan orang sekitar, selalu terjebak dengan berbagai konten yang terdapat di dalam internet, dan berbagai hal negatif yang menjerumus terhadap orang yang selalu condong pada internet. Tidak hanya itu, hal positif juga didapat oleh seorang remaja yang kecanduan terhadap internet. Salah satunya adalah mereka selalu mendapatkan informasi terkini yang selalu tersebar luas, memiliki jiwa yang terbuka terhadap informasi, dan bahkan dapat menjadi orang yang memiliki kemampuan atau skill tentang teknologi yang lebih maju daripada orang yang tidak aktif di sosial media. Boleh di next. Selanjutnya, materi yang terakhir akan dijelaskan oleh atau disampaikan oleh Saudari Putri Nabila Kurniasi. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Iredovani Reza selaku dosen pengampu mata kuliah konseling Islam yang sudah mendampingi selama proses penulisan artikel ini berlangsung. Terima kasih juga kami ucapkan kepada subjek penelitian OR yang telah bersedia menjadi subjek untuk dijadikan bahan studi kasus pada penelitian kali ini. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan artikel ini. Penulis artikel masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Cukup banyak kesulitan dalam penulisan artikel ini. Namun, alhamdulillah terselesaikan dengan baik. Pembahasan di dalam artikel ini juga masih sangat sedikit dan perlu diperdalam lagi. Tentunya, penulis akan terus memperbaiki artikel ini dengan mengacu pada sumber yang lebih jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Penulis juga mengharapkan kritik serta saran yang membangun untuk penulisan artikel di kemudian hari.
Semoga artikel ini memiliki banyak manfaat bagi kita semua dan dapat memberi pengetahuan baru bagi setiap pembacanya. Amin. Baik, terima kasih kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Putri Nabila. Selesainya penyampaian materi, maka selesai juga presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata serta kekurangan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya mewakili teman-teman menutup presentasi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.